Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda Aditya dan NIM 2208411200. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kecerdasan buatan secara umum dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang. Pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia menurut McLeod dan Scale. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, and self-correction. Proses belajar AI yaitu belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama, acting humanly. Yang kedua, thinking humanly. Yang ketiga, think rationally. Yang keempat, act rationally. Contoh dari kecerdasan buatan. AI banyak diterapkan di berbagai bidang seperti industri, media, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, di Facebook. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Pengguna tidak perlu lagi menandai seseorang yang ada pada foto secara manual karena AI ini yang akan melakukannya. Yang kedua, rekomendasi e-commerce. Konsep penerapan AI yang sering dijumpai salah satunya ialah rekomendasi produk pada e-commerce. AI memperoleh data dari kita sendiri. Misalnya kita melakukan pencarian produk, pembelian produk, dan produk yang sudah dilihat. Data tersebut yang akan diproses dari konsep AI yaitu data mining, sehingga AI akan merekomendasikan produk-produk. Adapun kelebihan dari kecerdasan buatan, mengurangi risiko human error, tersedia sepanjang waktu, membuat keputusan lebih cepat, tidak memiliki risiko, membantu kehidupan sehari-hari. Kekurangan kecerdasan buatan. Kekurangan dari kecerdasan buatan ialah tidak dapat belajar berpikir out of the box atau di luar kotak. AI mampu belajar dari waktu ke waktu dengan data yang dilihat diinput dari pengalaman masa lalu, tetapi sulit untuk berpikir kreatif dalam pendekatannya. Contoh dari masalah ini ialah bot quill yang dapat menulis laporan hasil tugas. Sekian dari saya persilahkan kepada materi yang kedua untuk menjelaskan materi. Perkenalkan, nama saya Putri Tiantari dengan NIM 2204411328. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu masalah dan ruang keadaan. Mendefinisikan masalah sebagai suatu ruang keadaan, misalkan permasalahan yang dihadapi adalah permainan catur, maka harus ditentukan. Yang pertama, posisi awal tidak ada papan catur. Yang kedua, aturan-aturan untuk melakukan gerakan. Yang ketiga, tujuan atau goal. Jadi untuk mendeskripsikan masalah dengan baik harus mendefinisikan suatu ruang keadaan atau state page. Yang kedua, menetapkan satu atau lebih keadaan awal atau initial state. Yang ketiga, menetapkan suatu atau lebih tujuan atau goal state. Yang keempat, menetapkan kumpulan aturan. Ada beberapa cara untuk merepresentasikan ruang keadaan. Yang pertama, graf keadaan. Graf terdiri dari node yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan yang akan dicapai dengan menggunakan operator. Dan yang kedua itu pohon pelacakan. Struktur pohon yang digunakan menggambarkan keadaan secara hierarkis. Yang ketiga, pohon AND atau OR.
Dengan menggunakan and or, tujuan yang dicapai pada gambar sebelumnya bisa dipersingkat. Dan selanjutnya yaitu mempresentasikan ruang keadaan. Yang pertama, mengidentifikasi ruang keadaan atau state page. Yang kedua, keadaan awal dan tujuan. Yang ketiga, keadaan embed. Yang keempat, aturan-aturan yang disusun. Yang kelima, representasi ruang keadaan dengan pohon penyelesaian dari bagaimana dapat mengisi tepat 2 galon air ke ember. Sekian. Saya silakan sampai ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy dengan NIM 2204411324. Nah, sekarang kita masuk ke materi searching atau Blend Search dan Heuristic Search. Kita masuk di pengertian Blend Search. Blend Search merupakan pencarian asal. Jika solusi ditemukan, maka pencarian akan dihentikan jika dibuat skemanya. Pencarian buta atau Blend Search hanya mengenal 3 bagian, yaitu masalah, pencarian, dan solusi. Nah, kita masuk di jenis-jenis Blend Search. Yang pertama itu ada BFS atau Breadth First Search. Nah, dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu tidak menemui jalan buntu. Nah, kekurangannya membantu memori yang cukup banyak karena menyimpan semua simpul dalam satu pohon. Yang kedua, DFS atau Depth First Search. Dia juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ingatan yang relatif kecil karena hanya simpul pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kekurangannya, jika pohon yang berjemur memiliki tingkat dalam atau tak hingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi atau tidak lengkap. Kita masuk ke pengertian Heuristic Search. Heuristic Search merupakan metode pencarian yang memperhatikan nilai heuristik atau nilai perkiraan. Nah, jenis-jenis heuristic search terbagi menjadi 2, yaitu generate and text, merupakan pendekatan yang paling sederhana dari semua pendekatan yang akan dibicarakan. Yang kedua itu hill climbing atau mendaki bukit, merupakan salah satu variasi metode buat dan uji atau generate and text, di mana umpan balik yang berasal dari prosedur uji digunakan untuk memutuskan arah gerak dalam ruang pencarian atau search. Nah, itulah dari saya tentang materi searching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agurina Nika, NIM 2204411357. Di sini saya akan membawakan materi representasi pengetahuan atau reasoning. Kita masuk pengertiannya. Representasi pengetahuan adalah mengorganisasi pengetahuan yang didapat dengan mengkodekan dan menyimpan dalam basis pengetahuan. Logika merupakan salah satu bentuk bahasa representasi yang paling tua dan sederhana. Proses membentuk kesimpulan atau menarik inferensi berdasar fakta yang ada merupakan proses logika. Ada 4 representasi pengetahuan. Yang pertama, representasi logika. Representasi ini menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada representasi prosedural. Menggambarkan pengetahuan sebagai sekumpulan instruksi untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya representasi network. Menyatakan pengetahuan sebagai sebuah graf di mana simbol-simbolnya menggambarkan objek atau konsep dalam masalah yang dihadapi, sedangkan lengkungannya menggambarkan hubungan antar mereka. Selanjutnya, representasi terstruktur. Memperluas network dengan cara membuat setiap simpulnya menjadi sebuah struktur data kompleks yang berisi tempat-tempat bernama slot dengan nilai-nilai tertentu. Yang pertama ada logika. Penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum.
Selanjutnya, logika proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Simbol-simbol seperti P dan Q menunjukkan proposisi. Dua atau lebih proposisi dapat digabungkan dengan menggunakan operator logika. Yang pertama ada konjungsi atau AND. Yang kedua disjungsi atau OR. Yang ketiga ada negasi atau NOT. Yang keempat ada implikasi if then. Yang kelima ekuivalensi. Dan yang selanjutnya ada tabel kebenaran. Selanjutnya logika predikat. Logika predikat digunakan untuk mempresentasikan hal-hal yang tidak dapat direpresentasikan dengan menggunakan logika proposisi. Yang kedua ada pohon. Pohon merupakan struktur penggambaran pohon secara hierarkis. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Jaringan semantik terdiri dari lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Objek bisa berupa benda atau peristiwa. Antara dua objek digabungkan oleh arc yang menunjukkan hubungan antar objek. Selanjutnya perluasan jaringan. Selanjutnya perluasan jaringan semantik dilakukan dengan menambah not dan menghubungkan dengan not. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada naskah atau script. Adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu merepresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Jenis aturan. Yang pertama ada strategi, heuristik, relationship atau hubungan, dan rekomendasi. Yang kelima ada kaidah produksi. Selanjutnya ada kaidah produksi, terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut, yaitu ruang keadaan dan strategi kontrol, forward dan backward reasoning. Forward, bottom up reasoning. Breadth first pelacakan dimulai dari keadaan awal, informasi atau fakta yang ada, dan kemudian dicoba untuk mencocokkan dengan tujuan yang diharapkan. Yang terakhir ada backward, top down reasoning. Depth first pelacakan dimulai dari tujuan atau hipotesa, baru dicocokkan dengan keadaan awal atau fakta-fakta yang ada. Terima kasih, saya persilakan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, saya Helma Sari dengan NIM 2204411497 akan membawakan materi sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Tujuan sistem pakar yang pertama yaitu interpretasi. Expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau raw data. Yang kedua, prediksi, mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Yang ketiga, diagnosis, dapat menentukan penyebab
penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Yang keempat yaitu perancangan desain, mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Selanjutnya yaitu perencanaan, bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. Yang terakhir yaitu monitoring, melaksanakan hasil monitoring pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu aplikasi sistem pakar. Aplikasi sistem pakar sangat luas dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, manajemen bisnis, teknologi informasi, penjualan, dan pendidikan. Ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama, basis pengetahuan, kemampuan inferensi, kemampuan eksplanasi, dan kemampuan belajar. Struktur sistem pakar. Dalam pengembangan expert system tersusun atas beberapa komponen atau struktur pembentuk sebuah sistem informasi yang komprehensif. Berikut ini merupakan beberapa bagian penyusun arsitektur dari sistem ini. Yang pertama, user interface. Yang kedua, basis pengetahuan. Lalu knowledge acquisition. Yang keempat, inference engine. Yang kelima, workplace atau blackboard. Yang keenam, fasilitas penjelasan. Dan yang terakhir, perbaikan pengetahuan. Selanjutnya, metode sistem pakar. Ada 4, yaitu BFS atau Best First Search, lalu DFS atau Depth First Search, yang ketiga penelusuran ke depan atau forward chaining, dan yang terakhir penelusuran ke belakang atau backward chaining. Selanjutnya, kelebihan sistem pakar. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat. Yang kedua, mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Yang ketiga, memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi serta dapat bekerja secara real time. Selanjutnya, kekurangan sistem pakar. Yang pertama, terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Yang kedua, di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu hasil tingkat evaluasi dari expert system tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan terbaik. Materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya materi fungsi logik. Definisi fungsi logik adalah suatu logika yang memiliki nilai kegaburan atau kesamaan antara benar dan salah. Dalam teori logika fungsi, suatu nilai bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan. Aplikasi fungsi logik. Yang pertama, dirgantara atau aerospace. Yang kedua, otomotif. Yang ketiga, bisnis. Yang keempat, psikologi. Yang kelima, elektronik. Yang keenam, keuangan. Yang ketujuh, sektor industri. Yang kedelapan, manufaktur. Yang kesembilan, kelautan. Yang ke-10, pattern recognition and classification. Yang ke-11, kesehatan. Dan yang ke-12, transportasi. Adapun arsitektur logika fungsi yang ada aturan atau ruler. Di dalamnya ada fusifikasi, intelijen atau intelligence, defusifikasi atau defusification. Terus selanjutnya ada fungsi keanggotaan atau membership function. Fungsi keanggotaan adalah grafik yang menentukan bagaimana setiap titik dalam ruang input dipetakan ke nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada keuntungan menggunakan fungsi logik. Pertama, ada mudah untuk dimengerti dan dipahami. Untuk tujuan komersial dan praktis, membantu menghadapi ketidakpastian dalam rekayasa. Metode yang sangat kuat dalam pulang kembali dalam situasi ketika bisa umpan balik terhenti bekerja. Mudah dimodifikasi dalam rangka meningkatkan kinerja daripada sistem. Logika fungsi memiliki biaya rendah. Adapun kerugian dalam menggunakan fungsi logik ialah membutuhkan pengujian ekstensif dengan menggunakan praktek keras. Belum banyak terdapat kursus atau balai pendidikan dan buku tulis yang menjangkau setiap tingkat pendidikan, baik untuk S1, S2, D3. Belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan, problem kendali menggunakan pengendali fungsi. Belum adanya metode umum untuk mengembangkan mengimplementasikan pengendali fungsi. Generasi sebelumnya dan sekarang banyak yang tidak mengenal teori logika fungsi atau pengendali fungsi. Baiklah, tadi materi dari saya serahkan kepada penulis sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya jaringan saraf tiruan. Yang pertama, pengertian jaringan saraf tiruan. Artificial Neural Network atau yang biasa dikenal dengan istilah jaringan saraf tiruan adalah algoritma deep learning yang prinsip kerjanya dikembangkan dari jaringan saraf biologis yang membentuk struktur otak manusia. Yang kedua, hubungan antara jaringan saraf tiruan dan jaringan saraf biologis. Jaringan saraf biologis yaitu ada dendrit, inti sel atau neuron, sinopsis, dan akson. Dalam jaringan saraf tiruan ada masukan atau input, ada simpul atau not, ada bobot atau weight, dan yang terakhir ada keluaran atau output. Yang ketiga, arsitektur jaringan saraf tiruan. Arsitektur menggunakan berbagai lapisan pemrosesan matematis untuk memahami informasi yang diberikan. Biasanya, jaringan saraf tiruan memiliki puluhan hingga jutaan neuron buatan yang disebut sebagai unit dan tersusun dalam beberapa layer atau lapisan. Yang keempat ada Adapun lapisan yang keempat ada lapisan pada jaringan saraf tiruan, yaitu yang pertama input layer, yang kedua hidden layer, yang ketiga output layer. Yang kelima yaitu kelebihan jaringan saraf tiruan. Yang pertama, kemampuan pemrosesan secara paralel. Menyimpan data di seluruh jaringan, dapat bekerja dengan pengetahuan yang kurang lengkap, dan memiliki distribusi memori. Selanjutnya, kekurangan jaringan saraf tiruan. Perilaku jaringan yang tidak dikenali, sangat bergantung pada perangkat keras. Perlu menunjukkan masalah dalam nilai numerik. Sulit menentukan struktur jaringan yang sesuai. Yang ketujuh yaitu cara kerja jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan paling baik direpresentasikan sebagai graf berarah berbobot, di mana neuron buatan membentuk simpul atau not. Hubungan antara output neuron dan input neuron dapat dilihat sebagai tepi berarah dengan bobot. Jaringan saraf tiruan menerima sinyal masukan dari sumber luar berupa pola
berupa pola atau gambar yang direpresentasikan dengan vektor. Input ini kemudian secara matematis ditetapkan dengan notasi X atau N untuk setiap N jumlah input. Yang terakhir, jenis jaringan saraf tiruan. Ada perseptron, feedforward dan feedforward neural network, recurrent neural network, convolutional neural network, modular neural network, radial basic, fungsional neural network. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu multi-layer perceptron. Pengertian multi-layer perceptron adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang terdiri dari beberapa lapisan atau layer. Digunakan untuk mempelajari pola-pola yang kompleks dan non-linear pada data input, dan juga digunakan untuk melakukan klasifikasi, regresi, dan prediksi. Fungsi multi-layer perceptron. Fungsi utama multi-layer perceptron adalah untuk memproses data input dan menghilangkan output yang diinginkan. Multi-layer perceptron dapat digunakan untuk berbagai macam tugas seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Selanjutnya yaitu main use. Multi-layer perceptron ini terdiri dari 3 jenis: laporan masukan, laporan keluaran, dan lapisan tersembunyi. Lapisan input menerima sinyal input untuk diproses. Tugas yang diperlukan seperti prediksi dan klasifikasi dilakukan oleh lapisan output. Sejumlah lapisan tersembunyi yang ditempatkan di antara lapisan input dan output adalah mesin komputasi sebenarnya dari multi-layer perceptron. Selanjutnya yaitu types of artificial intelligence. Metode backpropagation adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan atau multi-layer perceptron. Tujuan dari backpropagation adalah untuk menyesuaikan bobot atau weight dan bias dari setiap neuron dalam jaringan agar menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kerja dari algoritma backpropagation. Yang pertama, dimulai dengan lapisan input, hitung output dari setiap elemen pemroses melalui lapisan input. Selanjutnya, hitung error pada lapisan output yang merupakan selisih antara data aktual dan target. Yang ketiga, transformasikan error tersebut pada bagian yang sesuai di sisi input elemen pemroses. Yang selanjutnya, propagasi baik error ini pada output setiap elemen pemroses ke error yang terdapat di input. Ulangi proses ini sampai input tercapai. Yang terakhir, ubah seluruh bobot dengan menggunakan kesalahan pada sisi elemen output pemroses yang terhubung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 2I mata kuliah kecerdasan buatan. Kami akan menjelaskan penerapan AI dan cara kerjanya. AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI menggunakan algoritma dan teknik pemrosesan data untuk mempelajari, merencanakan, dan mengambil keputusan berdasarkan pola dan informasi yang diberikan. Penerapan AI telah menemukan berbagai aplikasi dalam berbagai bidang dan sektor. Berikut adalah 3 contoh penerapan AI dan cara kerjanya. Yang pertama, pengenalan wajah atau facial recognition. Pengenalan wajah menggunakan teknologi AI dan penginderaan komputer untuk mengenali wajah manusia dalam gambar atau video. Algoritma pengenalan wajah akan melakukan analisis terhadap fitur-fitur wajah seperti bentuk mata, hidung, dan bibir,
kemudian membandingkannya dengan data yang telah disimpan dalam database. Cara kerjanya adalah dengan memproses gambar wajah menjadi representasi matematis atau vektor fitur unik, kemudian membandingkan vektor fitur tersebut dengan data yang ada dalam database untuk mengidentifikasi wajah. Yang kedua, yaitu penerjemahan otomatis atau machine translation. Penerjemahan otomatis menggunakan teknologi AI, khususnya pemrosesan bahasa alami, untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Algoritma pemrosesan bahasa alami akan memahami dan memproses teks sumber, kemudian mencari korelasi dan pola dalam bahasa sumber dan bahasa target untuk menghasilkan terjemahan yang sesuai. Yang ketiga yaitu asisten virtual atau virtual assistants. Asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, atau Amazon Alexa menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk berinteraksi dengan pengguna dan memberikan informasi atau mengeksekusi perintah. Algoritma pemrosesan bahasa alami akan menganalisis perintah atau pertanyaan pengguna, kemudian memberikan tanggapan yang sesuai. Itulah tadi penjelasan contoh dan cara kerja penerapan AI dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.